Halo dan selamat datang kembali. Coba pikirin ini deh. Pernah nggak sih Anda waktu lagi emosi banget sama pasangan, tiba-tiba semua daftar kesalahannya dari zaman dulu muncul gitu aja di kepala? Hahaha, iya. Atau sebaliknya, pas lagi kasmaran, semua hal kecil yang dia lakuin rasanya sempurna banget. Nah, itu dia. Hari ini kita mau coba bedah cara kerja satu bagian kecil di otak kita yang namanya amigdala. Kita mau lihat gimana ternyata emosi yang kita rasain detik ini itu diam-diam lagi ngebangun realitas masa depan kita. Betul. Dan ini bukan sekedar pelajaran biologi yang, yang bikin ngantuk. Anggap aja ini semacam panduan arsitektur buat otak Anda. Soalnya, proses kecil di kepala ini, dampaknya itu langsung ke hubungan Anda, cara Anda ngadepin stres di kantor. Bahkan, ya, sampai ke isi rekening. Oke, oke. Kita bakal coba sambungin titik-titiknya. Antara apa yang Anda rasain sekarang, sama hidup seperti apa yang lagi Anda bangun buat besok. Oke, mari kita mulai. Di materi yang kita bahas ini ada analogi yang bagus banget buat memulai. Jadi bayangin amigdala ini kayak seorang, satpam super selektif di depan gudang ingatan raksasa kita. Penjaga gerbang gitu ya. Iya, dia yang pegang kunci, dia yang nentuin ingatan mana yang boleh lewat, yang dapat akses VIP ke kesadaran kita. Dan yang paling penting, satpam ini punya kata sandi, punya password. Nah, Dan passwordnya ini bukan tanggal lahir atau nama ibu, tapi sesuatu yang jauh lebih dasar. Kata sandinya itu, emosi. emosi yang kuat tapi ya. Tepat, emosi yang intensitasnya tinggi. Nah, di sini nih bagian serunya. Waktu kita ngerasain emosi yang kuat, misalnya rasa kesal yang udah diubun-ubun, Ya, oke. hasilnya semua file ingatan lain yang punya label kesal langsung muncul ke permukaan. Makanya pas berantem, yang dibahas bukan cuma pemicu awalnya, tapi juga soal cucian kotor dari 3 tahun lalu. Betul sekali. Otak kita seolah punya folder bukti-bukti kekesalan, dan amigdala langsung ngebuka folder itu lebar-lebar. Iya kan? Dan yang lebih licik lagi dari mekanisme ini adalah gimana dia seolah-olah membenarkan dirinya sendiri Maksudnya? waktu folder itu kebuka. Ingatan-ingatan itu kayak teriak, tuh kan, kamu memang pantas buat marah. Nah, itu yang namanya feedback loop. Lingkaran setan. Tepat. Emosi dan memori saling ngasih makan satu sama lain. Emosi negatif manggil ingatan negatif. Ingatan negatif itu malah makin ngobarin api emosi yang udah ada. Sumber kita menyebutnya sebagai upaya bawah sadar buat mempertahankan state of emotion. Oke, jadi kita bisa kejebak di lingkaran emosi ini. Kedengarannya agak pesimis ya, seolah kita ini cuma robot biokimia. Tapi untungnya, sumber ini juga nawarin jalan keluar. Untungnya ada. Dan jawabannya, yang cukup mengejutkan buat saya, ternyata sangat fisik. Betul sekali. Jawabannya simple. Bergerak. Sumber ini nekenin satu hal penting banget. Makin kita diam secara fisik, makin kita kejebak di kondisi emosi kita. Gerakan fisik itu kayak tombol reset darurat buat sirkuit emosi di otak. Waktu Anda gerak, jalan, lari, atau sekedar peregangan, Anda itu ngubah fisiologi Anda. Detak jantung, napas. Betul. Detak jantung, pola napas, ketegangan otot, perubahan fisik ini ngirim sinyal baru ke otak yang cukup kuat buat motong feedback loop yang lagi jalan tadi. Anda kayak ganti channel di otak Anda. Sumber kita ini bahkan ngasih contoh yang agak nakal tapi kena banget. Oh, yang itu ya? Iya, dikatakan di sana waktu seseorang udah suntuk dan butuh ngubah kondisi emosinya, dia bakal nyari tempat bergerak yang nyaman. Seperti bar di seberang sana. Tentu saja intinya bukan soal barnya ya. Bukan, bukan. Analogi itu cuma mau bilang kalau kita butuh perubahan keadaan. Dan ini nggak harus sesuatu yang besar. Oh, oke. Kadang, cuma pindah dari meja kerja ke balkon selama 5 menit sambil lihat pemandangan beda, itu udah cukup buat mutus siklus. Otak kita itu suka sama hal baru. Stimulus baru, entah itu pemandangan baru atau sensasi fisik baru, itu maksa otak buat ngalihin fokusnya. Dan itu ngasih kita jeda yang kita butuhin. Nah, ini ngebawa kita ke bagian yang, jujur aja, pas saya baca saya berhenti sejenak. Agak merinding kita. Yang mana tuh? Ide bahwa memori yang paling sering kita akses karena dipicu emosi dominan, pada akhirnya bisa ikut menentukan takdir kita. Itu kedengeran agak gawat, seperti kata sumbernya. Bisa dijelasin lebih dalam? Tentu. Ini intinya. Prinsipnya sederhana. Apa yang Anda latih,
Disitulah Anda jadi ahli. Oke. Kalau emosi dominan yang paling sering Anda rasakan itu cemas, ya amigdala Anda bakal jadi sangat ahli dalam nemuin dan nyajiin semua kenangan soal kegagalan, penolakan, atau bahaya. Lama-lama, ini bukan lagi sekedar ingatan. Ini jadi kacamata Anda dalam lihat dunia. Anda bakal lebih dulu lihat potensi masalah daripada potensi peluang. Jadi kayak ngelatih otot ya. Kalau kita sering latih otot cemas, ya otot itu yang paling kuat. Tepat sekali. Nah, mungkin ada yang mikir, berarti kita harus ngehindarin semua emosi negatif dong? Nah, itu dia pertanyaannya. Sumbernya nggak bilang gitu. Merasa sedih, marah, atau takut itu manusiawi dan perlu. Yang bahaya itu kalau kita biarin emosi itu jadi penghuni tetap tanpa kita sadari. Jadi mode default kita. Kuncinya bukan penghindaran, tapi kesadaran. Oke, biar lebih konkret, sumber Anda pakai analogi ujian sekolah yang pasti kita semua pernah ngalamin. Iya, Skenario pertama, siap ujian. Anda udah belajar, udah ngulang materi, ngerasa siap. Emosi Anda positif, percaya diri. Pas lihat soal, amigdala Anda tenang. Dia biarin Anda akses gudang memori dengan lancar. betul. Di kondisi ini, emosi positif itu kayak pelumas buat proses mikir. Nggak ada ancaman, jadi amigdala ngebiarin bagian otak yang lebih rasional, korteks prefrontal, buat kerja optimal. Nah, skenario kedua, soal out of topic. Hahaha, ini yang horor. Iya kan? Anda buka lembar ujian, dan soalnya sama sekali di luar dugaan. Apa yang terjadi? Dalam sepersekian detik, emosi negatif muncul, panik, cemas. Buat amigdala, ini sinyal bahaya siaga 1. Dia langsung siaga. Langsung, dia mengunci gerbang gudang memori, tiba-tiba Anda ngerasa blank. Lupa semua hal yang sebenarnya udah Anda pelajarin. Rasanya kayak semua data di kepala kehapus. Nah, analogi ujian ini adalah miniatur sempurna dari kehidupan. Kondisi emosi yang paling sering Anda latih hari ini, itu adalah bentuk persiapan Anda untuk ujian kehidupan di masa depan. Wow, Kalau Anda terbiasa hidup dalam mode soal out of topic, selalu cemas, selalu ngantisipasi yang terburuk, ya pas tantangan nyata datang, amigdala Anda bakal lebih cenderung buat mengunci semua sumber daya mental Anda. sebaliknya. Sebaliknya, kalau Anda ngelatih diri buat lebih sering ngerasa bersyukur, optimis, berdaya, Anda itu lagi ngebangun jalur akses yang lancar ke memori-memori positif. Inilah cara Anda secara aktif ngebangun realitas yang lebih baik. Dan ini bukan cuma teori psikologi yang ngawang-ngawang kan? Di dunia nyata, prinsip ini dipakai habis-habisan. Contoh dari sumber Anda yang menarik banget itu soal network marketing. Oh, mereka itu maestro orkestra emosi. Iya, Mereka paham banget kalau logika mungkin bisa jual produk, tapi cuma emosi yang bisa bangun kerajaan. Coba kita bedah deh. Mereka ngadain pertemuan rutin, pakai musik yang menghentak, tepuk tangan, yel-yel. Kenapa? menciptakan suasana ya. Betul. Itu sinyal sosial yang sangat primitif. Otak kita, terutama amigdala, ngelihat keramaian dan semangat kolektif itu sebagai tanda keamanan. Dalam kondisi aman, amigdala jadi lebih reseptif sama pesan yang disampaikan. Ditambah lagi dengan penghargaan di depan umum. Saat seseorang dipanggil ke panggung, itu bukan cuma soal sertifikat. Bukan. Itu suntikan dopamin sosial yang luar biasa. Rasa bangga, rasa diakui. Dan yang nonton pun ikut ngerasain ya. Ikut. Lalu mereka juga pakai kisah-kisah sukses yang emosional. Cerita orang dari nol bisa berhasil. Itu jauh lebih nempel di otak daripada grafik penjualan yang rumit. Benar. Setiap elemen itu dirancang buat satu tujuan. Nyiptain pengalaman emosional positif yang kuat, terus ngikatnya erat-erat sama konsep sukses di bisnis mereka. Jadinya lingkaran umpan balik yang positif. Wow, jadi setelah ngebahas semua ini, apa nih yang bisa kita bawa pulang? Sumber Anda ngasih beberapa langkah praktis. Yang pertama, sadar emosi. Iya, cuma dengan ngakuin aja, oke, sekarang aku lagi ngerasa kecewa. Sesimpel itu. Setelah sadar, langkah kedua adalah pilih fokus. Nah, ini, Anda punya pilihan. Mau terus muter ulang alasan kecewa, atau secara sadar nyari satu hal kecil yang bisa disyukuri sekarang. Ini kayak ngelatih amigdala buat nyari folder positif. Ketiga, yang tadi kita bahas, tetap bergerak. Jangan merenung sambil diem. Kalau pikiran buntu, berdiri, jalan-jalan.
Betul, ubah postur, ubah fisiologi, maka kondisi mental ikut berubah. Ini hack terhebat buat emosi. Dan yang terakhir, dan ini yang paling paling kuat, rancang realitas Anda. Ini yang paling mengubah permainan. Pahami bahwa Anda bukan korban pasif dari emosi. Setiap hari, lewat emosi yang Anda pilih untuk dipelihara, Anda itu lagi jadi arsitek masa depan Anda. Jadi kalau ditarik benang merahnya, pesan utamanya kuat banget ya. Anda itu nggak cuma merasakan emosi, tapi Anda secara aktif melatih otak Anda setiap hari. Tepat. Pertanyaannya jadi bukan lagi apa yang saya rasakan, tapi realitas kayak apa yang lagi saya bangun dengan perasaan ini. Atau kayak kata penutup yang ringan dari sumbernya. Jadi, jaga hati, jaga emosi, biar amigdala kita rajinnya buka folder kenangan indah. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pemikiran buat Anda renungkan. Setelah dengerin ini, coba deh perhatiin hari Anda. Kalau setiap emosi yang Anda rasakan hari ini adalah sebuah suara yang Anda berikan untuk masa depan Anda. Satu suara untuk optimisme, satu untuk pesimisme, satu untuk keberanian, satu untuk ketakutan. Suara seperti apa yang paling banyak Anda berikan hari ini? Dan perubahan terkecil apa? Satu pikiran, satu gerakan, satu fokus baru yang bisa Anda lakukan sekarang juga untuk mulai mengubah hasil pemilihan itu.